Hai guys, balik lagi di Satu Detik Film. Kali ini Satu Detik akan membahas sebuah film yang pasti kalian semua sudah tidak asing lagi dengan film ini, yaitu Baba Yaga John Wick telah kembali. Film ini berjudul Ballerina 2025. Seperti apa sih keseruannya? Oke lah, daripada banyak ngoceh di awal, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk subrek, karena sedikit lagi, Satu Detik mencapai 1000 subscribe pertama. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis kecil bernama F. Makaro, yang hidup berdua dengan ayahnya. Di mana F diketahui memiliki hobi menari balet, bisa dilihat dari kotak musik yang diberikan sang ayah di hari ulang tahunnya. Di suatu malam, ketika F dan ayahnya sedang bersantai di rumahnya, muncul sekelompok tentara bayaran yang menyergap rumahnya. Entah siapa mereka. Sang ayah sepertinya sudah mengetahui hal ini akan terjadi, sehingga baku hantam pun tak bisa dihindari. Dari cara bertarungnya, jelas sang ayah bukanlah orang biasa. Lalu ia dengan cepat menyembunyikan F di sebuah ruangan. Namun sayang, si ayah pun harus tumbang. Ketika para tentara bayaran terus berdatangan, sang pentolan atau pemimpin pun ikut datang, yang kita panggil saja kanselir. Entah dari kelompok apa mereka, namun kedatangannya ke sana untuk mengambil F dari tangan si ayah. Did you think that you could just walk away? Where is she? Where is Eve? Does that make what you're doing easier? Hingga akhirnya diketahuilah bahwa kanselir dan pasukannya tergabung dalam sebuah organisasi rahasia yang sudah berdiri sejak 1000 tahun yang lalu, di mana si ayah adalah salah satu mantan anggotanya yang berkhianat. Dan alasan kanselir ingin F diserahkan adalah untuk dijadikan sebagai penerus si ayah bersama dengan anak-anak lainnya. Kemudian si kanselir memberikan sebuah pistol dengan satu buah peluru untuk si ayah menebus kesalahannya. Melihat sang ayah dalam bahaya, F akhirnya berteriak memanggil ayahnya, sehingga beruntung saja si ayah berhasil memanfaatkan kesempatan itu untuk menumbangkan beberapa tentara yang ada di sana. Sementara itu, si kanselir pun pergi entah kemana. Lalu tersengaja F melihat tanda pada lengan salah satu tentara, yang mana hal itu menjadi sebuah tanda keanggotaan kelompok tersebut. Hingga tak lama, si ayah mengaktifkan sebuah peledak, lalu membawa putrinya keluar dari rumah. Meski sempat terkena tembakan di bagian perut, si ayah masih kuat untuk membawa putrinya keluar dengan selamat. Sampai akhirnya di saat detik-detik terakhirnya, sang ayah meminta F untuk bisa menjaga dirinya sendiri. Lalu ia pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang telah menimpanya. Setelah di kantor polisi, F yang kini hidup sendiri pun akhirnya dijemput seseorang yang tiada lain adalah Winston, si manajer Continental di film John Wick sebelumnya. F kemudian dibawa ke Rusak Roma, yaitu tempat pelatihan khusus untuk para calon pembunuh bayarin, di mana F akan dititipkan kepada pengelola di sana. Kita panggil aja si Madam, yang akan melatih F menjadi seorang pembunuh profesional. You danced, yes? I know you. I know that I will always be 12 tahun kemudian, kini F sudah tumbuh dewasa menjadi seorang balerina atau penari balet yang dilatih langsung oleh si Madam. Rupanya, selain dilatih menjadi pembunuh bayaran, semua peserta perempuan juga dilatih menjadi penari balet
untuk mengimbangi kehidupan mereka di luar sana. Her Majesty says you're up. Christ, Eve. You're the best dancer here. Selesai dengan sesi balet, F harus kembali berlatih bela diri bersama dengan peserta lainnya. Berbeda dengan para pembunuh bayaran yang sudah senior, F dan rekan-rekannya lebih fokus pada pelatihan untuk melindungi seorang klien. Dan setelah berlatih selama 12 tahun tanpa libur, F berhasil melewati semuanya dengan sempurna dan menjadi yang terbaik di antara rekan-rekannya. Sebelum mendapat pekerjaan yang sebenarnya, F harus lebih dulu melewati tes terakhir, yaitu membunuh seorang dengan tangannya sendiri. Dan orang yang harus ia bunuh adalah seniornya sendiri, yang diketahui sudah berkhianat, sehingga... Oh my god. I'm you. Dan kini, F resmi menjadi seorang pembunuh bayaran profesional. Saat F sedang sendirian, ia teringat dengan mendiang sang ayah. Namun tiba-tiba saja terdengar suara gaduh dari luar. Dan... Somehow you managed to get out. rupanya itu adalah Babang John Wick. Di mana saat ini John Wick sedang meminta bantuan perlindungan dari Ruska Roma. Karena ia sedang diburu oleh seluruh pembunuh bayaran dari seluruh penjuru dunia. Yang mana waktu kejadian itu guys ada di John Wick chapter 3. Bagi kalian yang kurang paham, sok monggo nonton dulu chapter 3-nya. Your ticket is torn. You can never come home again. Setelah John Wick mendapatkan cap di punggungnya, F memberanikan diri untuk menemui John Wick secara langsung. Bagaikan bertemu dengan sang idola. F kemudian menceritakan tentang semua orang Ruska Roma, selalu membicarakan tentang sosok Baba Yaga John Wick yang sudah dianggap sebagai suhu. Pada intinya, F ingin menanyakan secara langsung bagaimana caranya agar bisa menjadi seperti Babang John Wick ini. Namun John Wick menyarankan F untuk memikirkan kembali keinginannya yang ingin menjadi seorang pembunuh bayaran, karena F masih sangat muda dan cantik. John Wick menyarankan F untuk menjadi selebgram saja. Tentunya wanita cantik seperti F akan cepat naik follower dan mendapatkan banyak endorse agar di masa depan F lebih cerah. Namun F tetap pada jalan ninjanya untuk menjadi seorang pembunuh bayaran agar bisa membalaskan dendam yang sudah membunuh ayahnya. Singkat waktu, F mendapatkan job pertamanya, yaitu melindungi seorang perempuan Asia dari incaran pesaing bisnis ayahnya. Dan ia pun langsung meluncur saat itu juga. Carbon fiber barrel and polymer rounds. Rubber bullets? -11. Singkat waktu, setelah berhasil menemukan kliennya, muncul beberapa pria Asia yang sepertinya akan menculik si klien. Sehingga F dengan cepat turun ke bawah untuk melindunginya. Sehingga... Follow the way. I can't. Understand. Setelah berhasil dengan pekerjaan pertamanya, kini F mendapatkan tato resmi dari Ruska Roma sebagai tanda keanggotaannya, yang mana sejak saat itu ia semakin membrutal dalam setiap pekerjaannya. Lalu ketika F akan pulang, tiba-tiba saja ia ditabrak oleh pembunuh bayaran lain yang dikirim oleh targetnya, dan inilah yang terjadi.
Untung saja F berhasil mengalahkan pembunuh itu. Lalu tanpa disengaja, F melihat simbol pada lengan si pembunuh yang mirip dengan orang yang sudah membunuh ayahnya. Lalu F membawa potongan tangan si pembunuh untuk menanyakan kepada si Madam. Barangkali si Madam mengetahui tentang simbol itu. Is there a reason you've brought me a severed hand? I've seen this before. How dare you? Rupanya selama ini si Madam sudah tahu tentang kelompok yang telah membunuh ayahnya. Si Madam sengaja diam karena tidak ingin ada masalah dan meminta F untuk tidak mengejar mereka. When you deal in blood, do not pursue this. Take your hand. Ketika tidak mendapatkan dukungan dari si Madam, F lalu mendatangi Hotel The Continental dengan bermaksud untuk meminta bantuan kepada Winston. Disinilah guys kita diperlihatkan Sharon, resepsionis yang faktanya sudah mati di film John Wick chapter 4 dan memang udah meninggal juga di dunia nyatanya guys. Winston pun menyambut hangat kehadiran F di hotelnya dengan 1 koin emas sebagai alat pembayaran resmi di dunia pembunuh bayaran. Winston pun bersedia untuk menceritakan tentang kelompok yang sedang ia cari dan Winston juga memperingati F tentang konsekuensinya jika mengejar kelompok itu. Karena kelompok itu semacam komunitas yang sudah berdiri sejak 1000 tahun yang lalu, yang dikenal kejam dan sering membuat kekacauan. Sama seperti John Wick yang menggadaikan keanggotaannya untuk sebuah bantuan. F juga memberikan koin keanggotaannya untuk mendapatkan informasi tentang kelompok tersebut. Setelah menelpon operator pusat High Table, Winston berhasil mendapatkan salah satu nama, yaitu Pen Akatsuki, yang merupakan salah satu anggota kelompok tersebut. Dan saat ini, Pen sedang menginap di Hotel Continental di kota Praha. Tanpa buang waktu, F langsung meluncur ke Hotel The Continental, cabang Praha saat itu juga. Setibanya di sana, kita akan melihat beberapa tamu yang kebanyakan dari mereka adalah para pembunuh bayaran profesional. Dan di sana juga ada seorang perempuan bernama Lena. Lena juga sedang memburu orang yang sama, yaitu Pen. Namun Lena tidak sendiri, ia datang bersama dengan anak buahnya yang saat ini berada di gedung sebelah sambil mengawasi kamar Pen dari kejauhan. Setelah memesan kamar yang bersebelahan dengan kamar Pen, F langsung beraksi dengan berjalan di tepian jendela untuk masuk ke kamar Pen. Saat berhasil masuk, tanpa diduga, di sana sudah ada bocil bernama Ella. Dan tiba-tiba, I'm not here to hurt my daddy, are you? Your father? What do you want? ya muncullah si Pen Akatsuki yang langsung menodongkan senjata dari belakang. Rupanya si bocil adalah anak Pen yang sengaja dibawa ke sini untuk dilindungi dari buruan kelompok itu. Sama seperti kasus F dulu saat masih bocil, ketika sang ayah melindunginya dari pasukan kelompok itu karena berusaha keluar dari kelompok tersebut demi menyelamatkan masa depan anaknya, sehingga F yang mendengar pun menjadi dilema antara harus melindunginya atau menghabisi si Pen. Di sisi lain, Lena mendapat kabar dari anak buahnya tentang F yang sedang mengobrol dengan Pen. Mereka mengira jika kedatangan F untuk membantu Pen. Lena yang mendengar itu, ia pun menaikkan harga buruannya untuk kepala Pen agar para pembunuh bayaran semakin berambisi untuk mendapatkannya. Dan terjadilah baku tembak di dalam kamar. F pun bingung harus memihak kepada siapa, hingga akhirnya ia memutuskan untuk membantu Pen agar Pen dan anaknya bisa melarikan diri dari kamar tersebut. Come on. Di sebuah lift yang sedang turun, Pen pun meminta tolong F untuk melindungi Ella. Sebagai imbalannya, Pen akan memberikan semua informasi apapun tentang kelompok yang sedang ia incar. Let me protect her. I'll tell you where to find them. Please? Daddy, are we going to die? No. Namun sayang, sebelum menggunakan mata Rinnegan-nya, Pen pun harus tumbang oleh satu pembunuh bayaran yang baru datang.
Sedangkan F hanya pingsan setelah digedik dari belakang, hingga si bocil Ella berhasil ditangkap untuk diserahkan kepada si kanselir. Singkat waktu, akibat keributan yang ditimbulkan, F dan kedua pembunuh bayaran itu pun harus disidang langsung oleh pengurus Hotel The Continental di bawah naungan The High Table, yang terkenal dengan aturan ketatnya, yaitu tidak boleh melakukan bisnis atau kegiatan bunuh-membunuh dalam lingkungan hotel. Dan karena F tidak sampai membunuh siapapun di dalam sana, maka hanya kedua pembunuh bayaran itulah yang mendapatkan paket kilat ke alam barzah setelah membunuh Penn. Singkat waktu, F pergi ke sebuah toko senjata yang biasa dikunjungi oleh Babang John Wick. Lalu dengan menggunakan koin emas yang menjadi alat jual beli utama di lingkungan High Table, F berniat membeli beberapa senjata api untuk melengkapi perburuannya. Dan ketika F sedang memilih senjata FF, tiba-tiba Easily. untung saja semua serangan mereka sabun dan hanya membuang-buang peluru saja. F yang kini terjebak pun tidak punya pilihan lain selain melawan mereka semua. Namun untung saja F menemukan sekotak bom milik si Kang Senjata. Sungguh GG, F berhasil menghabisi mereka semua. Namun atas penyerangan itu, lapak si Kang Senjata pun hancur, hingga membuat si Kang Senjata marah. Lalu ia pun memberikan informasi secara gratis kepada F tentang lokasi markas utama si Kanselir dan perkumpulannya. Dan si Kang Senjata juga memberikan beberapa senjata api dan sebuah mobil untuk F agar bisa pergi ke sana. Berlokasi di daerah bersalju, F berkendara sendiri untuk mencari Ella dan markas Kanselir, di mana si Madam sempat menelpon untuk meminta F tidak memulai peperangan. Tetapi F yang sudah bodoh amat pun tetap melanjutkannya, meski tahu akan risiko yang akan dia dapatkan. Setibanya di sebuah restoran, F kemudian berpura-pura memesan kopi agar tidak dicurigai. Namun sejak kedatangannya ke tempat itu, ia sebenarnya sudah diawasi oleh semua orang di sana. Dan selesai dengan si pria, F harus menghadapi seorang koki wanita, anak buah si Kanselir. Karena musuh yang terus bermunculan, F yang tidak punya pilihan lain selain kabur ke tempat aman. Namun semua itu sia-sia, karena si Kanselir langsung mengetahui keberadaan F dari seorang pengawas di tower, sehingga lonceng pun langsung dibunyikan. F yang hanya seorang diri, sedangkan hampir seluruh orang dewasa di desa ini adalah anggota atau krocok-krocok si Kanselir yang sangat setia kepada ketuanya. Sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk bisa melawan mereka semua sekaligus. Setelah F berhasil ditangkap, Lena kemudian membawa F ke tempat si Kanselir
dan terlihat si bocil Ella pun berada di sana. Lena pun memberitahu kepada si kanselir terkait F yang merupakan anggota Ruska Roma. Dengan kondisi terikat pada kursi, F didatangi oleh kanselir dan mengatakan tentang keberaniannya datang ke tempat ini seorang diri. F lalu mengatakan alasannya datang ke tempat ini yaitu untuk membalas dendam atas perbuatan si kanselir di masa lalu yang sudah membunuh ayahnya 12 tahun yang lalu. Sempat bingung, kanselir akhirnya ingat tentang F yang merupakan anak dari salah satu mantan anggotanya yang dulu berkhianat. Namun fakta yang lebih mengejutkan adalah F merupakan adik kandung dari Lena yang lebih dulu kanselir ambil dari ayahnya, sehingga itu membuat Lena terkejut. Setelah ada kesempatan, F berhasil menghabisi penjaga dan lolos dari ikatannya. Di mana saat F melarikan diri, Lena langsung mengejarnya tanpa menghiraukan peringatan dari kanselir. Setelah merasa sedikit aman, Lena pun mengungkapkan tentang sebuah fakta jika mereka berdua adalah saudara kandung. Lena pun menceritakan tentang ayah mereka yang terlalu egois membawa lari F saat masih kecil dengan alasan ingin memberikan kehidupan yang normal tanpa memperdulikan nasib ibu mereka yang harus menanggung akibat dari pengkhianatan yang dilakukan oleh ayahnya. Ketika Lena dan F masih berdebat, anak buah si kanselir berhasil menemukan lokasi mereka berdua. Di situ kanselir yang kesal pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi mereka berdua, sehingga Take them out. sayangnya, akibat ledakan barusan, Lena pun harus meninggoy sebelum sempat goyang pargoy bersama sang adik. F yang baru saja mengetahui memiliki seorang kakak, kini harus merasakan kehilangan lagi. Seakan mendapatkan buff ungu, dengan katana di tangannya, F pun membagong buta. Menyadari F masih hidup, konselir pun menghubungi Madam untuk meminta pertanggungjawaban atas salah satu anggotanya yang sudah membuat kekacauan di tempatnya. Oh my god, padahal hanya satu orang wanita saja, tapi kelompok yang dijuluki paling kejam itu pun hampir rata. Si Madam yang tak ingin terjadi konflik pun dengan tegas akan bertanggung jawab dengan mengirim seseorang untuk menghabisi F sebelum jam 12 malam. Tidak tanggung-tanggung, orang yang Madam kirim untuk membunuh F ternyata Babang John Wick. Mengetahui hal itu, konselir pun memerintahkan semua warga di sana untuk menghentikan aktivitas mereka dan jangan mengganggu pekerjaan John Wick. Hingga tak lama, F dan John Wick pun bertemu untuk kedua kalinya. Sebagai seorang senior yang baik, John Wick memberikan pilihan agar F pergi dan menghilang sejauh mungkin. Namun dengan dendam yang membara, F tentunya tidak akan mundur dan lebih memilih untuk bertarung dengan seniornya sendiri. Karena perbedaan jam terbang, berkali-kali mencoba, F tetap saja tumbang dan kalah dari John Wick. Melihat F sosok yang pantang menyerah, John Wick pun akhirnya simpati dan mengizinkannya untuk menuntaskan balas dendamnya. Tapi jika sampai jam 12 malam tidak berhasil, maka John Wick terpaksa harus membunuhnya. Consequences. Setelah membuat kesepakatan dengan seniornya, F kembali beraksi dan mulai menumbangkan satu persatu para kroco. Hingga akhirnya, F pun berhasil memasuki gudang penyimpanan senjata dan ia menemukan senjata penyembur api, sehingga anjay, bagaikan ulti X-Block, F berhasil menumbangkan beberapa musuh dengan mudah. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa anggota yang ada di terowongan,
F kembali harus menghadapi si bewok dengan menggunakan senjata yang sama. Setelah saling sembur-menyembur, F berhasil kabur dengan loncat dari jendela. Tidak berhenti sampai di situ, F kemudian bertemu beberapa musuh yang sedang berkeliling dan berhasil membakar mereka semua sampai benar-benar gosong. Di sisi lain, menyadari anak buahnya tinggal sedikit, konselir pun memutuskan pergi dan membawa Ella bersamanya. Kembali pada F yang mulai kehabisan pertalet, sehingga ketika si bewok datang, ia pun berhasil menghindar. Dan secara kebetulan, F menemukan selang air yang bisa ia gunakan untuk melawan si bewok. Di saat terpojok karena selang airnya tidak cukup kuat untuk menghadapi alat penyembur api, namun saat si bewok akan menghabisinya, tiba-tiba ya, John Wick akhirnya memberikan sedikit bantuan, dan secara tidak langsung, John Wick sudah terlibat dalam pertempuran ini. Namun karena John Wick adalah John Wick, bukan Uchiha Ujang, ia pun dengan mudah mengalahkan mereka semua. Singkat cerita, terlihat F yang sedang berusaha mengejar si konselir yang akan melarikan diri. Di sisi lain, John Wick terus berjibaku dengan beberapa anak buah yang masih tersisa, hingga berhasil membantai mereka semua hanya seorang diri. Di saat yang sama, setelah menembak si supir, akhirnya F berhasil mencegah si kanselir yang berusaha untuk melarikan diri. Si konselir yang memang modal bacot aja mencoba memanipulasi F dengan bacotannya. Akan tetapi F yang muak langsung mengheadshotnya. Sesuai kesepakatan, sebelum jam 12 malam, F berhasil menghabisi konselir dan seluruh pasukannya. Sehingga Babang John Wick tidak punya kewajiban untuk membunuh F dan justru membiarkan ia dan si bocil Ella pergi. Lalu John Wick melapor kepada si Madam jika F sudah lebih dulu membantai si konselir dan pasukannya, yang membuat Madam hanya terdiam. 2 hari kemudian, F mengembalikan Ella kepada Pen ayahnya, yang rupanya masih hidup. Singkat waktu, saat F sedang menonton pertunjukan balet di sebuah teater, muncul notifikasi kontrak sayembara atas nama dirinya yang dibuat dengan harga $5 juta, yang membuatnya menjadi incaran para pembunuh bayaran di seluruh dunia, dan bernasib sama seperti John Wick, dan film pun berakhir. Oke guys, filmnya sudah jelas dan tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Film ini dikemas dengan sangat rinci mengikuti chapter sebelumnya. Buat kalian yang mau request guys, tulis di kolom komentar untuk film yang akan dibahas 1 detik selanjutnya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Gue Bekusuma dari 1 detik, pamit undur diri. Bye-bye.